Video ini membahas sejarah dan perkembangan peradaban Mesir kuno berdasarkan sudut pandang sejarah. Tujuannya adalah memahami cara berpikir masyarakat pada zamannya, bukan membenarkan ataupun menyalahkan keyakinan apapun. Pada video sebelumnya, kita telah melihat bagaimana Sungai Nil menjadi nadi kehidupan bagi bangsa Mesir. Dari sungai itulah pertanian berkembang, kota-kota mulai berdiri, dan salah satu peradaban terbesar dalam sejarah dunia perlahan lahir. Namun, ada satu pertanyaan yang mungkin masih tersisa. Jika Sungai Nil adalah sumber kehidupan mereka, mengapa bangsa Mesir justru memiliki begitu banyak dewa? Mengapa tidak hanya satu? Bagi kita yang hidup di zaman modern, pertanyaan itu mungkin terdengar sederhana. Namun, jika kita mencoba melihat dunia melalui mata seorang petani Mesir sekitar 4.000 tahun yang lalu, jawabannya akan terasa sangat berbeda. Bayangkan, setiap pagi matahari perlahan muncul dari balik cakrawala. Cahayanya menyinari ladang-ladang yang baru saja ditinggalkan banjir Sungai Nil. Tanaman mulai tumbuh, hewan-hewan kembali mencari makan. Orang-orang keluar dari rumah mereka untuk memulai pekerjaan. Bagi mereka, terbitnya matahari bukan sekedar pergantian waktu. Ia adalah pertanda bahwa kehidupan kembali dimulai. Tanpa cahaya matahari, tanah tidak akan subur, tanaman tidak akan tumbuh, dan kehidupan tidak akan berjalan seperti biasanya. Mungkin karena itulah masyarakat Mesir tidak memandang matahari sebagai benda langit biasa. Bagi mereka, matahari adalah lambang kehidupan itu sendiri. Dari cara pandang inilah muncul sosok yang dikenal sebagai Ra. Ra bukan sekedar tokoh dalam sebuah cerita. Ia adalah simbol dari cahaya, kehidupan, dan keteraturan alam. Setiap pagi, masyarakat Mesir percaya bahwa Ra kembali melakukan perjalanannya melintasi langit. Dan ketika matahari tenggelam, mereka membayangkan Ra sedang menempuh perjalanan melewati dunia bawah, sebelum kembali membawa fajar keesokan harinya. Karena itulah, di banyak kuil Mesir kuno, kita dapat menemukan gambaran perahu matahari. Itu bukan sekedar hiasan, melainkan simbol dari perjalanan Ra yang dipercaya menjaga siklus kehidupan tetap berlangsung. Hari demi hari, tahun demi tahun, perjalanan itu mengajarkan satu hal yang sederhana, bahwa setelah malam selalu ada pagi. Namun menariknya, bagi bangsa Mesir, matahari bukan hanya sumber cahaya. Ia juga menjadi lambang bahwa alam memiliki sebuah keteraturan. Dan keteraturan inilah yang menjadi salah satu fondasi terpenting dalam kehidupan mereka. Disinilah kita mulai mengenal sebuah konsep yang sangat penting dalam peradaban Mesir, yaitu Ma'at. Nama ini penting untuk diingat karena tanpa memahami Ma'at, kita akan sulit memahami cara berpikir bangsa Mesir kuno. Ma'at bukan sekedar nama. Ia adalah simbol keseimbangan, kebenaran, keadilan, dan keteraturan yang menjaga dunia tetap berjalan. Bayangkan sebuah negeri yang seluruh kehidupannya bergantung pada Sungai Nil. Jika banjir datang terlalu cepat, ladang akan rusak. Jika banjir terlambat, tanaman akan mati.
Segala sesuatu bergantung pada keseimbangan. Mungkin karena itulah masyarakat Mesir percaya bahwa keseimbangan harus dijaga, bukan hanya oleh alam, tetapi juga oleh manusia. Seorang pemimpin harus berlaku adil, seorang hakim harus berkata jujur, seorang petani harus bekerja dengan sungguh-sungguh, dan setiap orang memiliki perannya masing-masing. Karena ketika satu bagian kehilangan keseimbangan, seluruh kehidupan dapat ikut terganggu. Cara berpikir seperti inilah yang membuat mitologi Mesir terasa berbeda. Para dewa tidak hanya dipandang sebagai penguasa langit. Mereka juga menjadi lambang nilai-nilai yang ingin dijaga oleh masyarakat. Di balik setiap kisah, selalu ada pelajaran tentang bagaimana manusia seharusnya hidup. Semakin dalam kita mempelajari sejarah Mesir kuno, semakin terlihat bahwa mitologi mereka bukan sekedar kumpulan cerita, melainkan sebuah cara untuk menjelaskan dunia, bagaimana menjaga tatanan masyarakat, dan memberi harapan kepada manusia di tengah kehidupan yang penuh dengan ketidakpastian. Namun, di antara semua hal yang mereka coba pahami, ada satu misteri yang tidak pernah bisa dihindari, yaitu kematian. Tidak peduli apakah seseorang adalah petani, seorang prajurit, atau bahkan seorang Fir'aun sekalipun, pada akhirnya semua akan menghadapi akhir kehidupan. Lalu muncullah sebuah pertanyaan yang mungkin sudah ditanyakan manusia sejak ribuan tahun yang lalu. Apakah setelah kematian semuanya benar-benar berakhir? Ataukah masih ada perjalanan yang menunggu? Pertanyaan itulah yang kemudian melahirkan salah satu kisah paling terkenal dalam sejarah Mesir kuno. Kisah tentang seorang raja yang dikhianati oleh saudaranya sendiri. Kisah tentang istri yang berjuang mengumpulkan kembali potongan tubuh suaminya. Sebuah kisah yang bukan hanya berbicara tentang kematian, tetapi juga tentang harapan, tentang kebangkitan, dan tentang keyakinan bahwa kehidupan mungkin tidak benar-benar berakhir ketika seseorang mengembuskan nafas terakhirnya. Kisah itu adalah kisah Osiris. Dan pada video berikutnya, kita akan menyusuri kisah Osiris lebih dalam. Bagaimana cerita itu membentuk cara pandang bangsa Mesir terhadap kehidupan setelah kematian, dan bagaimana kisah tersebut kemudian memperkuat tradisi mumifikasi yang menjadi salah satu simbol paling terkenal dari peradaban Mesir kuno.